Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Di Shahifah 433 Tanwirul Qulub. Wa amma riya utana pun riya fa huwa talabul manzilah. Iku nuprih pangkat fi qulubin nasi dalam pira-pira hatinya manusia bi iraatihim kelawan memperlihatkannya kepada manusia, memperlihatkan al-khisal al-mahmudah ing perkara kang bagus. Riya itu memperlihatkan kebaikan atau memperlihatkan kelebihan kepada orang lain. Seneng ngetoke kelebihan. Tiang yang masih seneng memperlihatkan kelebihan iki disebut dengan riya karena dia tidak jujur ing dalam uleh dadi kumawula. Kebaikan apapun, ada jariyah, sedekah, zikir, qiraatul Quran, sholawat, sampai kepada puasa. Tiang puasa niku diketok-ketoke, didengar-dengarkan, niku ngiriya. Dan riya ini sasarannya kepada semuanya. Mboten kene-kene lah wong kula bodoh, wong melarat. Nggih mboten nonton riyane. Tetap ya, kaya, miskin, alim, melarat niki nggih wonten. Itu orang yang ingin memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain. Contoh mawon. Kaya kiai ngendika, aku kepengin ikhlas. Aku ikhlas tenang. Kalimat ikhlas ini dheweke uga kepengin memperlihatkan kepada orang lain bahwa diarani ikhlas itu bangga. Lah meruhkan atau memperlihatkan ikhlas kepada orang lain niki ngiriyo, riya. Ada orang nyandung. Ya. Nyandung itu bahasa Sunda, mayoh. Istrinya 2. Dia juga bangga kalau dia dikatakan istrinya 2 karena bisa sina Rasul. Niki ngiriyo riyo malih. Riya lagi. Wonten tiang melarat. Ya, dia bangga karena dengan kemelaratannya dheweke iso sabar. Akhirnya yo dia memperlihatkan kesabarannya atau bersaing kesabarannya kepada orang lain. Cobi mawon nek sampean sanjang ngelihat yang sabar. Kamu katakan kepada orang yang sabar, saya sudah enggak makan 1 hari. Nanti orang melarat malah, oh kalau saya mah biasa tidak makan. Saya biasa tidak makan, bahkan lebih dari 1 hari. Lah ini kan ciri bahwa dia bangga dengan kesabarannya karena diberi kemelaratan. Qala andika sapa Allah taala fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana siapapun yarju yang mengharapkan liqa'a rabbih bertemu kalian pangerane falyamal mongko becik ngamal sapa man amalan sholihan amal yang baik. Wala yusrik lan ojo musyrik utawa menyekutukan sapa man bi ibadati rabbi kelan ibadah maring pangerane man. Jangan menyekutukan ahadan kepada seseorang. Yaitu hendaknya kalau kita beribadah jangan sampai memperlihatkan dengan amalnya. Memperlihatkan kepada amalnya berarti ada tujuan kita beribadah untuk dilihat oleh orang lain. Padahal tujuan kita adalah Allah. Berarti kita merangkai orang lain agar dia lihat dan Allah juga melihat. Niki namanya wala yusrik, niki namanya isrok, pingibadati rabbi adan. Menyekutukan seseorang dengan Allah untuk bisa memperlihat ibadah. Wa qala niku sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafama temen satune lewih ngewatirakane sewiji-wiji akhofu kang wedi sapa isun ngalik mengatasi sira iku asirku sirik al-ashuru kang cilik. Sesuatu yang saya takutkan, saya khawatirkan kepadamu adalah syirik kecil. Wa huwa syirik kecil ku arya uriya. Yaqulu ngendika sapa Allahu taala Gusti Allah taala yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Lil murain maring wong kang padha riya ida jaza
nalikane paring wales sapa Allah Gusti Allah taala anasa ing menungso bi a'malihim klan pira-pira ngamale nas. Saat manusia dibalas kebaikannya dengan surga, dengan fasilitas yang luar biasa, Gusti Allah menika ndawi maring wong sing riya, idhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya. Idhabu lunga sapa sira, pergilah kamu ilal ladzina kepada orang banyak kuntum kang ana sapa sira ana iku turauna riya sapa sira fid dunya ing dalem dunya. Pergilah kepada orang yang dulu kamu pamer-pamerkan amalnya. Kepengin dipuji, kepengin mendapatkan tempat di hatinya. Fangduru lihatlah hal tajiduna nemu sapa sira kabeh, apakah kamu ketemukan indahum di sisi mereka kamu temukan jazaan ing piwales. Apakah kamu sekarang di akhirat ini akan menemukan balasan dari mereka? Kamu beramal untuk kepengin dilihat apakah orang yang kamu tuju ini punya komitmen, punya tanggung jawab untuk bisa memberikan balasannya kelak di yaumul akhirah. Niki pertanyaannya pertanyaan ingkari, tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa. Mula amal riya niki kita saestu itu kita hilangkan, ya, kita hilangkan. Sebab fama khufiya minal amali aslamu wa akmal. Bahwa amal yang sempurna, amal yang selamat, yaitu amal yang tidak dicampuri dengan riya. Bukan hanya selamat, tapi kalimatnya sempurna. In tubtus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi amal yang tidak ada riyanya itu fa ni'mahi, amal yang terbaik. Ya. Tapi kemudian barangkali ada pertanyaan. Lu angel. Ya. Yo angel nek kula mboten riya. Menungso je. Lah nek terus daripada ngamal terus menerus dibubui atau dicampuri dengan riya, kalau begitu enggak ngamal aja. Ini juga salah, ya. Ini juga salah. Karena orang yang beramal karena takut dikatakan riya, dia sendiri sudah riya. Imam Abu Bakar Al-Wasiti menyampaikan sebuah statement, faida arudar rajulu ayamala amalan wa khofa min riya binafsihi. Jika seseorang kebetulan ia beramal dan takut dengan amalnya itu ada terjadi riya di dalam hatinya. Fa im amkanahu ayukhriju riya aminal qalbi fayambahi ayastahida bidzalik. Ya kalau mampu, sekemampuannya harus dilawan. Yang ada di dalam hatinya riya harus dilawan. Ikhlas. Tetapi kalau dia tidak mampu saja, fa ilam yumkinhu ayamala. Kalau memang dia tidak mampu terus-menerus, yo walayatruk al-amala li ajli riya. Jangan tinggalkan amal kebaikan itu gara-gara takut riya. Lakukan aja. Setelah kamu lakukan, summa astaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah dengan ucapan astaghfirullahaladzim. Dan ini budaya-budaya guru-guru kita. Setiap kita selesai sholat, mengucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Karena mungkin amalan yang kita lakukan itu sawaib biriyah, tercampur dengan riya. Mimma minariya. Mintalah ampun dari amalan-amalan yang tercampur dengan riya. Fala'alallahu ayuwafiqahu lil ikhlas fil amalil akhir. Kemudian kita berharap dengan istighfar yang kita ampuni, kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa beramal di kesempatan lain dengan amal yang dimurnikan atau diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Imam Musonef memberikan terapi agar penyakit riya ini, yaitu sifat adzamim, bisa kita bersihkan, bisa kita lepaskan. Wayah taju man yuridu at-takhola. Bagi siapa yang menghendaki untuk melepas min hadal wasil zamim, dari sifat yang riya, ila saihi, hendaknya dia membutuhkan seorang guru kamilin yang sempurna.
Yufni ikhtiaruhu fi ikhtiarihi. Yufni, yang menghancurkan, yang bisa meleburkan guru yang sempurna itu, ikhtiaruhu, apa yang ia menjadi pilihannya, pilihan kita yang masih sawab dengan ria, fi ikhtiarihi, dalam pilihan, dalam ikhtiari guru. Maka ia bisa memberikan arahan-arahan sehingga kehendak hati yang kita lakukan ini bisa mengikuti kehendak hatinya guru. Hatta yasiru fihi tariqul ghaibi, sampai ia bisa berjalan dengan guru itu di jalan ghaib, di jalan yang semata-mata manusia dianggap ghaib, hanya Allah Subhanahu wa taala, wa yusiluhu ila hadrati rabbi, dan insyaallah melalui guru yang kamil itu bisa menyampaikan kepada pengayuman hadratil qudsiyah Rabb atau Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna man lam yasluk at-tariqa la yasihu lahu ghaliban dulu hadratul ihsan. Sebab bagi orang yang tidak bisa berjalan menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala, umumnya orang itu tidak bisa memasuki kepada derajat hadratul ihsan. Allati ya'budullaha fiha ka'annahu yarah. Derajat ihsan itu adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka yarahu. Ya, Allah ya jentrek, tajalli. Allah jelas, Allah berada di hadapan kita. Kalau memang tidak bisa, maka yakinkan dan i'tiqadkan fa innahu yaraka. Allah benar-benar melihat kita. Kalau perasaan zauq kita sudah bisa merasakan Allah melihat kita, tidak malukah kalau kita di hadapan Allah kemudian kita berharap dengan amal ini dipuji oleh orang? Ada marwah dan martabat di hati orang. Ada kepentingan-kepentingan yang hubungannya bukan dengan Allah. Tentu sebagai salikin, ini harus terus-menerus garapannya dan mengkikis sampai habis. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari orang-orang yang mura'in, orang-orang yang ria. Sekian.